Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa haulai humul mujtaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma thumma 'alal 'arsy istawa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin sayyidul bashari wal wara. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita hingga saat ini. Semoga kehidupan kita berhias iman dan takwa, berhias Islam dan kepasrahan, sehingga kita bisa menapaki hari-hari kita dengan melaksanakan ibadah dan dalam rangka bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk share beberapa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tema-tema di sekitar bulan Ramadan. Tema kita pada kesempatan ini adalah Ramadan sebagai sarana merubah karakter. Karakter atau akhlak adalah satu sifat yang senantiasa menjadi tujuan dari ditegakkannya ajaran Islam. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau diutus melainkan untuk memperbaiki makarimul akhlak. Bu'istu liutammima makarimul akhlak. Saudaraku yang berbahagia, Ramadan sesungguhnya disebut pula sebagai syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Dan ada banyak sekali nama-nama yang oleh para ulama dikaitkan dengan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Saudaraku yang bertakwa, saudaraku yang beriman, saudaraku yang berbahagia, Ramadan mampu menghadirkan satu mekanisme, satu arah yang menuju kepada karakter yang baik. Namun untuk sampai kepada karakter-karakter yang diinginkan atau perubahan karakter, tentunya kita harus memperhatikan input, proses, dan output yang diharapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, posisi di sebelah kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil dengan panggilan cinta, panggilan nidaul habib. Maka yang dipanggil adalah orang khusus, yaitu orang-orang yang beriman. Ini adalah kita sebut dengan input. Selanjutnya Allah SWT melanjutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang beriman adalah inputnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini adalah prosesnya, diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. At-taqwa adalah output atau outcome yang dikehendaki. Oleh karena itu, ini menjadi jelas bagi kita di mana Ramadan atau hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan mendidik manusia untuk menjadi muslim, pribadi muslim yang bertakwa. Apabila nilai ketakwaan itu diraih oleh pelaku-pelaku siam, pelaku-pelaku kebaikan di bulan Ramadan, maka ini adalah hal yang sangat mulia, di mana Masya Allah begitu banyak sekali faidah-faidah tentang ketakwaan atau faidah-faidah takwa itu. Syekh Utsaimin menulis lebih dari 100 faidah al-fawaid at-taqwa dalam kitab beliau. Ini luar biasa. Maka apabila kita menjalani puasa atau siam Ramadan dengan baik dan benar, insya Allah kita akan meraih nilai ketakwaan yang dengan itu menjadi sumber utama berbagai perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang budiman, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika ketakwaan menjadi nilai yang dapat diraih oleh pelaku-pelaku siam, ini sangat tergantung bagaimana kita melaksanakan puasa. Maka kita memiliki kewajiban melaksanakan puasa itu dengan baik dan benar. Puasa harus dilakukan dengan benar, yakni terpenuhi rukun-rukunnya agar puasa itu tidak batal. Puasa atau siam harus dilakukan dengan baik, yaitu dengan menjaga adab-adab dalam pelaksanaan siam, sehingga tidak batal pahala-pahala yang ada dalam kegiatan siam. Itu yang pertama, di mana Ramadan mendidik manusia menjadi muslim atau menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Selanjutnya yang kedua, Ramadan juga mendidik manusia berjiwa sosial, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang beriman untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar, di mana rasa lapar adalah menjadi bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji dengan kehilangan jiwa, kehilangan harta, termasuk juga diuji dengan rasa lapar, agar kita tahu kita mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala kuasa melakukan segala hal. Ketika seorang beriman melaksanakan siam Ramadan, artinya dia merasakan rasa lapar, di mana dengan merasakan lapar itu, maka dia menyadari sesadar-sadarnya betapa rasa lapar memang sesuatu yang tidak nyaman, sehingga dia berkenan untuk menyisihkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya untuk diberikan kepada sesama. Dari sinilah maka kemudian terwujud satu proses transfer atau berpindahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang beriman kepada orang beriman lainnya, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Disinilah kemudian kita sebagai makhluk sosial mengetahui betapa penting untuk tepo saliro, penting untuk mawas diri, penting untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kemudian kita hidup dengan berkecukupan dan orang-orang di sekitar kita dalam kondisi kelaparan. Dan baginda Rasulullah Muhammad SAW sangat mengecam seorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan yang lapar. Wala'iyadzubillah, terlebih di beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada saudara sebangsa dan setanah air kita meninggal
dalam berita karena kelaparan. Wallahu alam, semoga ini bukan hal yang benar. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperhatikan atau menjadikan rasa lapar ini untuk membangkitkan rasa sayang kita, rasa kasih kita kepada saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan di dalam masalah-masalah perekonomian.